anjing-anjing itu terhambat di situ, anjing saya balik ke belakang balik. Terus saya pergi ke simpang 3 di dalam rimba itu ada tempat air di depannya. Saya duduk situ agak 2 menit. Lewat kandi besar putih. Terus Saya lepaskan anjing saya. Melompat batu yang agak besar situ tuh. Tak bisa dia melompat. Payah dia melompat. Saya tundakan dengan kaki. Anjing itu tak mau lari. Balik dia ke atas lagi. Dah tuh. Saya kebat lah anjing saya balik. Guys, hati-hati kalau kalian makan gorengan, ternyata banyak minyak palsu. Asli bahaya banget. Yang tadinya kayak gini bisa disulap jadi kayak gini. Kok bisa? Ternyata ada oknum penjual minyak eceran yang berbahaya banget, dimana mereka itu ngumpulin minyak-minyak dari sisa-sisaan kayak gini, mereka beli dengan harga yang pastinya lebih murah. Awalnya mereka panasin dulu kayak gini, sampai akhirnya dicampurin cairan kimia yang bernama hidrogen peroksida, yang umumnya digunakan oleh industri tekstil, yang fungsinya untuk menjernihkan si minyak ini. Belum sampai situ aja nih cairan kimianya, diaduk-aduk sampai tangannya si bapak itu, kalau kalian perhatiin ya, itu semacam ngelotok-ngelotok dan kata dia sakit banget nih, karena kan terlalu sering kena hidrogen peroksida. Kebayangkan masuk ke dalam tubuh kalian, ditambah lagi nih kaporit yang biasanya digunakan untuk menjernihkan kolam berenang. Setelah diendapkan beberapa hari, lihat deh, minyaknya jadi jernih banget, kayak minyak baru. Bener-bener kayak nggak kelihatan kan? Tapi kalian harus curiga kalau harganya itu bener-bener jauh dari pasaran normalnya, kayak bapak-bapak ini yang jujur. Because Indonesia is made up of thousands of islands and hundreds of languages and people from scores of regions and ethnic groups. My time here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. In this way, he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia's constitution and that remains one of this country's defining and inspiring characteristics. Those things that I learned to love about Indonesia, that spirit of tolerance that's written into your constitution, symbolized in mosques and churches and temples standing alongside each other. That spirit that's embodied in your people, that still lives on. Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. This is the foundation of Indonesia's example to the world. This is why Indonesia will play such an important part in the 21st century. Anda merasakan pulang jalan, ayo pulang jalan. Ini video bu, tadi kursi roda nih pulang jalan kaki nih. Nah tuh, nah Jakarta, udah, aduh. Bismillah, bangun. Dilipat sana pikul. Jangan dibuang lagi nggak? Berapa lama masuknya?
Setruknya mah udah berulang kali. Jalan, yang kencang. Udah lama jalan. Terus, yang kencang. Ayah jalannya. Uy, ayah jalan cuk. Jongkok. Ayah jalan cuk, cepetan. Jongkok. OMG, oh, Anda mau tahu rasa ya? Nah, Ini korban TikTok nih, korban TikTok nih. sini Pak. Nah, ini Bapak dari Bali. Tadi ngomong susah, jalan susah. Lihat di TikTok Pak ya. Di TikTok. Nah, coba Jakarta Timur. Jakarta Timur. Denpasar. Nah, udah bisa kan? Lari kemana? Ya terserah muter-muter nggak apa-apa. Oh. Berapa tahun setruknya? Setruknya udah berulang kali dari 2018. Berapa kali setruk? 3 kali. Allah Akbar, 3 kali setruk nih. Tapi kalau sampai 2009 sampai 9 udah 4 kali setruk. Nggak sia-sia kan komen yang di TikTok itu? Ayah nggak sia-sia. Iya. Oke. Sehat. Alhamdulillah. Foto Pak, foto. Oh, coba. Pakai Joni, pasti kan. Aduh, Kak Ibu mau pamer nih, pamer. Ibu minggir di situ. Janganlah engkau harap ku menghambatkan diri. Nanti kau tahu artinya sepi bagaikan pisau mengiris hati. Nanti kau tahu artinya rindu. Kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Mangan obatnya kuwi mangan. Sumpah, obat Covid apa? Mangan enak. Makan enak, Bro. Wis, tidak usah kamu pantang-pantangan, mangan ae, Bro. Sak karepmu, saenakmu pokoke mangan, Bro. Stop kamu bicara lihat negatif-negatif. Mending ngobrol mangan masker rampung. Kerja mangan masker. Wis ngopo? Kalau burger makanya itu caranya. Jadi kalau ada yang bilang obat covid ya dirimu dewe kok. Bang, apa? nikmat mana, kopi apa cinta? Nikmat kopi. Kok kopi? Karena kopi tidak pernah mengkhianati rasa. Kalau cinta? Kalau cinta membuat kita mati rasa. Asik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Antah tido kadang-kadang iyo baik tua di abakato di sikodanai mangko bimbang di madanai kapicayo dalam manggu adi amanggelem tadayo sayang tabuai dan de angan dilai bentuk kayo sayang di batin aja ko angan antah tido kadang-kadang iyo di bibir batan naman tabu pario dan nai rasukan di siko dan nai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
Jadi banyak orang-orang mencari surga di luar. Dia baik sekali, santun sekali di luar, tapi dia tidak baik di rumah. Dia sibuk cari surga di luar, dia lupa kalau surga adalah di rumahnya, yakni orang tuanya. Jadi teman-teman yang masih memiliki orang tua, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sebelum waktu itu terlambat. Ingat, orang tua punya batas waktu. Selagi orang tuamu masih ada, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Apa sih manfaat berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah jalan mudah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Jadi ibu ayahmu adalah surga. Engkau mencari surga susah-susah di luar, berbakti kepada ibu bapakmu adalah surga. Jadi fungsi berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan mudah menuju ke surga. Saya seorang Muhammadiyah memutuskan puasa hari Sabtu. Lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu, bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah, dibenturkan antara ormas dengan negara. Ikut mana? Saya pribadi menyarankan, istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik. Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI, NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu.